Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sahabat Soma TV yang saya hormati, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penguasa alam semesta. Atas sifat Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk kembali bertemu, kembali berhimpun dalam rangka untuk melanjutkan kaji kita, melanjutkan ikhtiar kita untuk tahu apa isi dari ajaran Islam yang kita yakini ini. Sahabat Soma TV, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan sebuah kejadian yang kejadian itu berada tidak di atas permukaan bumi, tapi terjadi di alam sana. Di alam yang sekarang ini ditempati oleh hamba-hamba Allah yang sudah dipanggil kehadiratnya. Yaitu sebuah kejadian terjadinya dialog antara Nabiullah Adam dan Nabiullah Musa alaihi wassalam. Rasulullah mengatakan, ihtajja Adam wa Musa alaihi wassalam. Ada dialog. Ihtajja itu apa? Berdialog melalui pola fikir dan pola rasa masing-masing. Satu hal dari penggalan hadis ini, apa yang bisa kita pahami? Ternyata dari hadis sahih ini, di alam barzakh sana, antara satu sama lain masih saling ketemu, masih saling bersua, dan masih ada kesempatan untuk berdialog. Tentu saja itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dialog antara beliau berdua? Wa qala Musa mengatakan kepada Adam alaihissalam, ya Adam, anta abuna, khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Semacam protes, komplain. Nabi Musa alaihissalam komplain kepada Nabi Adam. Karena apa? Menurut pola fikir beliau, bahwasannya anak cucu Adam yang hidup di atas permukaan bumi dengan sedemikian banyak ehwal, antara yang menyenangkan yang tidak menyenangkan. Terutama kalau sudah menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Seolah-olah itu adalah kesalahan Nabi Adam alaihissalam pada waktu beliau melanggar perintah Allah untuk tidak mendekat pohon keabadian atau pohon khuldi. Itu menurut pola pikir Kanjeng Nabi Musa. Maka dikatakan oleh beliau, khayyabtana wa akhrajtana minal jannah. Kita tahu Sobat Soma TV, memang kehidupan Nabiullah Musa alaihissalam, kalau kita mencermati ayat-ayat dan juga beberapa hadis, seolah-olah beliau itu belum pernah menghadapi hidup senang.
ketika berupaya keras untuk mendirikan sebuah negara yang bertauhid, negara yang jauh dari kemusyrikan yaitu Israel, selalu saja menghadapi kendala, menghadapi halangan yang sedemikian berat dengan ancaman jiwa. Jadi tidak salah kalau di dalam khazanah ilmu tauhid, Nabiullah Musa itu mendapatkan predikat ulul azmi. Artinya apa? Ketabahan yang luar biasa itu ada pada diri beliau. Beliau mempersalahkan Nabi Musa. Oh, andai kata waktu itu Nabi Adam tidak makan buah khuldi, tidak melanggar larangan itu, mestinya kita semuanya berada di dalam surga. Kita berada di dalam surga hanya adanya cuma enak dan enak. Tapi gara-gara Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah, maka anak cucunya kemudian mesti hidup di dunia. Di fait komplek oleh keadaan, harus hidup di dunia. Maka kemudian Nabi Adam alaihissalam menjawab protes Nabi Musa alaihissalam itu. Ya Musa, wahai Musa, atalumuni an amrin qad kadaballahu. Kenapa kamu tidak terima? Kenapa kamu memprotes sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bi arba'ina sanatan qabla ayyahluqani, yang sudah ditetapkan 40 tahun sebelum aku tercipta. 40 tahun sebelum aku tercipta. Apa ini, Pak? Sobat Soma TV, mari kita camkan. Betapa kemahakuasaan Allah itu menyangkut sampai pada ehwal yang kita alami. Ehwal yang kita laksanakan. Nasib yang menimpa kepada kita. Kalau Nabi Adam alaihissalam itu diumpamakan sebuah sinetron, maka skrip itu sudah ditulis 40 tahun sebelumnya. Sudah ditulis. Dengan apa? Sutradara tunggal, pengarah tunggal, segalanya serba tunggal, dan siapapun tidak mungkin dapat menghindarkan diri dari ini. Maka Allah menyatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh, aku akan ciptakan pimpinan di atas permukaan bumi. Di atas permukaan bumi. Itulah rencana Allah. Sahabat Soma TV, komunitas manusia, mulai dari tempat terbitnya matahari sampai terbenamnya, jika dinisbatkan kepada peristiwa ini, kembali akan bermuara pada hakikat tauhid, bahwasanya tidak ada satupun sang pengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ditetapkan dari sana. Seperti peristiwa Adam alaihissalam. Di sini satu pengertian yang harus kita terima dan kita simpan di dalam nurani kita, para sahabat TV. Harus kita tanamkan dalam diri kita. Bahwa sang pengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang penentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lahir, berkembang, hidup di atas permukaan bumi dengan sekian macam pengalaman hidup. Ada kalanya hidup kita itu kita rasakan sangat-sangat menyenangkan. Cita-cita kita terkabul.
Kita ingin sehat, Allah berikan kesehatan. Kita ingin apa, Allah berikan. Namun kadang pula memang kita harus menghadapi hal yang sebaliknya. Kadang kita rasakan di dalam hati sedih, sakit, kadang-kadang juga perih dan terhina bahkan kadang-kadang. Itulah memang jalan yang harus kita lalui. Jalan hidup. Dan kita hanya punya permintaan, ihdinas siratal mustaqim. Mohon jalan hidup yang benar. Mohon jalan hidup yang benar. Apapun yang kemudian kita alami, kalau kita sudah menempuh jalan hidup yang benar, maka yang kita alami itu akan kita terima dengan sepenuh ridho. Berserah diri kepada Allah. Adanya kita menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leluhur bangsa Jawa mengatakan, jatining katentreman gumantung ing rasa panarima. Jika ingin hidup tenang, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terimalah dengan lega. Jika sesuatu itu menyenangkan, bersyukurlah kepada yang memberi. Jika sesuatu itu tidak menyenangkan, maka ikhlaslah menerima. Bahwa misalnya suatu saat kita menderita sakit, toh kita juga pernah sehat dalam jangka waktu yang lama. Suatu saat mungkin kita tidak punya uang, toh kita juga sering punya uang. Kita menghadapi kegagalan hidup, toh kita juga pernah menghadapi keberhasilan. Itu semua kita terima dengan baik. Kalau kita senantiasa berikhtiar untuk menata hati, bertauhid. Saya masih menekankan pada fokus tauhid dan anti syirik. Bertauhid. Kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dijamin tentram. Pada hakikatnya jika Quran menyatakan istilah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub itu apa? Sesungguhnya dengan senantiasa ingat kepada Allah itu akan menenteramkan hati. Apa ingat? Kebahagiaan dari siapa? Bukan dari siapa-siapa. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak menyenangkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menghindar. Hanya Allah memberikan kepada kita sebuah perintah untuk berikhtiar untuk menjadi baik. Berikhtiar untuk menjalani hidup yang serba menyenangkan. Kita berikhtiar adalah melaksanakan perintah. Itu sudah suatu kemuliaan yang tiada tara. Suatu kemuliaan yang tiada tara. Adapun hasil bukan manusia penentunya. Al-insanu bitakhir, wallahu bitakdir. Manusia hanya punya kesempatan berikhtiar, sementara penentunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, sahabat Soma TV, apapun yang kita hadapi, kita kembalikan kepada yang memiliki dunia, kepada Sang Pengatur dunia. Dengan satu syarat, tidak hanya mengembalikan, namun juga kita senantiasa mendekat. Maka kebahagiaan hidup sudah menjemput kita di depan sana jika kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Soma TV yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.